Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa'i wal munkar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ikhwati fid din, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin ma'asyiral mukminin, jamaah salat subuh Masjid Abdul Mun'im, yang insyaallah kita sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sampai detik ini kenikmatan tersebut masih kita bisa rasakan bersama. Setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hakikatnya adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah dan cara Allah untuk memberikan sebuah petunjuk agar kita bisa memaksimalkan kesempatan hidup kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan meningkatkan segala bentuk ibadah kita, tidak hanya sebatas pada perkara-perkara yang wajib saja, akan tetapi kita bisa memaksimalkan kesempatan hidup ini untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang bersifat sunnahnya. Pada dasarnya masyaallah mukminin, banyak di antara kita yang merasa cukup di dalam beribadah itu hanya sebatas dalam perkara yang wajib. Kalau sholat merasa cukup dan bangga jikalau hanya bisa melaksanakan sholat subuh walaupun hanya berjamaah, bisa tepat waktu, zuhur bisa berjamaah dan tepat waktu. Setiap kali sholat yang wajib, kalaupun kita sudah bisa menjaga ketepatan waktu dan juga kita bisa menjaga berjamaah, tapi tidak menjadikan alasan kita untuk merasakan cukup dalam beribadah tersebut. Kenapa? Karena setiap ibadah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak fadilah, bukan hanya sebatas pahala yang kelak nantinya akan menyelamatkan kita di akhirat, tapi ada fadilah-fadilah yang akan memberikan kemudahan, penunjang daripada kemaslahatan dan juga kebahagiaan hidup kita. Tapi perkara-perkara ibadah juga ini sangat rentan untuk sirnanya pahala yang Allah janjikan tersebut. Ini yang paling kita takut gimana? Karena banyak di antara orang-orang yang mereka ternyata sudah begitu berupaya beribadah kepada Allah, begitu nampak dalam pandangan kita selaku manusia, kayaknya dia ini layak menjadi ahli ibadah. Kita semua berpikir jikalau dia wafat saat itu, insya Allah sepertinya dia menjadi orang husnul khatimah. Tapi ternyata
ibadah yang dilakukannya tersebut adalah merupakan ibadah yang gak ada tuntunannya, ternyata menjadi sia-sia juga. Begitupun ada orang yang begitu semangat dia beribadah, setiap detiknya, setiap waktunya dia terus untuk berusaha beribadah, setiap kesempatan beribadah, baik yang bersifat jamaah ataupun yang bersifat munfarid, beribadah yang menyendiri pun tidak pernah dia tinggalkan. Tetapi kondisi hatinya itu rapuh dan mudah goyah dengan bisikan-bisikan syaitan yang sengaja untuk memalingkan niatnya, tidak murni, tidak ikhlas, tertuju kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan pandangan hanya dari Allah. Terpelesetlah hatinya, maka ibadah sebesar apapun itu menjadi sia-sia di mata Allah. Maka para ulama sering mengingatkan, Pak, di saat kita sudah merasa dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan berbagai macam aktivitas ibadah, maka berdoalah juga kepada Allah agar Allah mampukan hati ini bisa menjaga keikhlasan agar terus tetap dalam koridornya. Itu yang ternyata lebih sulit ketimbang kita bisa menghadiri masjid untuk sholat berjamaah. Lebih sulit daripada kita untuk bisa duduk bermajelis ilmu seperti ini. Lebih sulit daripada kita bisa bersedekah ataupun ibadah yang lainnya. Karena untuk Bapak misalkan contohnya, Bapak rumahnya dekat di sini, Bapak biasa bergaul, bermuamalah dengan teman-teman jamaah masjid ini. Di saat Bapak berusaha untuk menjaga agar sholat bisa ke masjid, alasannya karena malu kalau nggak ke masjid, takutnya nanti misalkan ya dicandain ataupun nanti dipandang oleh teman-teman jamaah sini Bapak merupakan orang yang memang bukan ahli masjid. Itu ketika kita melihat ada pandangan manusia, kita berpikir adanya kekhawatiran, takutnya pembicaraan manusia membuat kita semangat ke masjid. Itu suatu hal yang wajar, Pak. Itu bisa banyak orang yang melakukan hal itu karena takutnya pandangan ataupun cibiran orang lain. Sehingga membuat kita bisa menjaga ibadah itu, menjaga bisa ke masjid ini. Tapi kalau sudah di sini, Pak, yang namanya hati di saat memiliki niat bukan karena Allah, berpaling bukan tertuju kepada Allah, walaupun duduk bersama seperti ini, duduk di masjid lebih dulu daripada yang lainnya, duduk di masjid lebih dulu daripada muadzinnya, itu Pak, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Bapak biasa sholat berjamaah ke masjid, ditanya oleh teman-teman yang lainnya, Bapak ini kemana ya? Dilihat, oh ternyata mulai sibuk dengan urusan dunia. Kelihatan oleh salah satu jamaah kita, bisa jadi ada upaya untuk mengingatkan dan mengajak kembali berjamaah. Terlihat. Tapi di saat orang yang dia berpaling berubah hati niatnya, yang sudah mulai goyah bukan karena Allah, apakah itu mulai tertuju untuk masalah perkara dunia, jabatan, apakah misalkan datang ibadahnya tersebut pengen mendapatkan kemudahan-kemudahan dunia lainnya, maka di situ Pak susah diingatkan. Kenapa? Karena orang di sebelahnya pun gak tahu seperti apa kondisi hatinya. Maka kita bersama-sama Pak senantiasa mengingatkan untuk terus menjaga hati. Tolong kita sama-sama luruskan hati ini untuk senantiasa di dalam keikhlasan, agar jangan sampai segala bentuk ibadah yang telah kita perjuangkan ini nanti kelak di akhirat hanya sebatas seperti debu yang tidak ada sama sekali pengaruhnya terhadap masa depan kita di akhirat nanti. Maka insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjaga hati kita semua yang hadir di rumah Allah ini untuk senantiasa terus di dalam koridornya yang Allah Subhanahu wa taala harapkan, yaitu hanya tujuannya hanya mengharapkan ridhonya Allah, tujuannya hanya mengharapkan balasan dari Allah, dan tujuannya juga hanya betul-betul kita beribadah untuk Allah, bukan untuk makhluk-makhluk lainnya. Dan insya Allah Bang, keikhlasan inilah yang nantinya akan memudahkan kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkan setiap ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Itu Pak kuncinya. Mungkin Bapak pernah ataupun sering mendengarkan di saat guru-guru kita menyampaikan tentang masalah asbabun nuzul, ayat ataupun surah yang pertama kali turun, surah Al-Alaq, di mana di dalam hadisnya diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ketika awal-awal turunnya wahyu tersebut, malaikat datang kepada Rasulullah SAW. Saat itu malaikat memerintahkan kepada Rasulullah SAW, Iqra, bacalah. Malaikat mengajarkan sebuah wahyu dan memerintahkan Rasulullah untuk membaca. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Diulangi lagi jawaban yang sama. Tapi di setelah malaikat menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Maka di saat Rasulullah SAW memulai dan menyebut nama Allah, lalulah Rasulullah SAW bisa mengikuti semua apa yang diajar oleh malaikat. Kata para ulama, termasuk Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ternyata di saat kita memulai segala urusan itu, memulai dengan mengingat Allah, meluruskan hati tujuannya karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita di dalam menjalani berbagai macam kehidupan itu. Kita akan dimudahkan untuk bisa menjalani berbagai macam amalan itu di saat hatinya kita tujukan dulu kepada Allah. Perkara ini pun ternyata itu mengarah kepada di saat kita nantinya menghadapi berbagai macam persoalan hidup yang bersifat merupakan bagian daripada musibah, bala, petaka yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam kehidupan setiap hamba. Maka orang-orang yang senantiasa dia menjadikan pikirannya, menjadikan lisan dan juga hatinya itu senantiasa yang didahulukan adalah Allah, 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 maka seberat dan sebesar apapun musibah yang menimpanya, maka dia akan senantiasa teguh dan tabah. Pasti Allah yang menghadirkan, karena Allah yang menjanjikan orang-orang yang bersabar Allah akan berikan kabar gembira ke dalam hatinya. Orang yang dia bersabar Allah jamin kebahagiaan walaupun begitu berat dan besarnya persoalan yang dihadapinya. Wa basyiris sabirin. Kata Allah, siapakah ataupun seperti apakah ciri orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika mereka mendapatkan musibah, sekecil apapun, sebesar apapun musibah yang menimpa dirinya, qalu, mereka berkata, yang mereka pertama kali ucapkan, yang pertama kali mereka ingat di dalam pikiran juga hatinya itu adalah siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah. Harta kami ini milik Allah. Anak istri kami pun milik Allah semuanya. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pun akan kembali seperti mereka. Musibah datang, Allah
Allah, kembalikan ke Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini Allah akan jamin, ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang pantas dan layak untuk mendapatkan sholawat. Nah, bukankah selama ini kita mendengar istilah kata sholawat itu di dalam Al-Quran ditujukan kepada Rasulullah SAW. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Makna daripada salawat cukup banyak yang bisa dipahami oleh kita. Itu bisa mencakup terhadap yang namanya itu keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman. Itu diberikan, Pak. Makna pada salawat. Dan ternyata orang yang dia ketika menghadapi musibah, terus yang dia ingat, yang dia ucapkan dan yang dia teguhkan hatinya itu yang pertama kali adalah Allah, Allah, Allah terlebih dahulu. Allah akan berikan kepada mereka sholawat, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan walaupun dia menghadapi seberat apapun cobaan yang dihadapinya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan orang ini juga Allah akan berikan petunjuk. Allah akan berikan solusi, Allah berikan jalan keluar bagi musibah yang menimpanya. Ini yang menyampaikan Allah. Maka dari itu mari kita senantiasa terus ingatkan, Pak, dan terus belajar. Terus kita upayakan duduk untuk bisa menjaga hati ini agar yang senantiasa kita ingat itu adalah Allah yang paling utama. Agar mana lisan ini lebih banyak untuk menyebutkan nama-nama Allah ketimbang nama-nama makhluk lainnya. Agar hati ini pun senantiasa terus mengingat Allah daripada mengingat dunia dan seisinya. Itu yang harus kita betul-betul pelajari dan berusaha kita amalkan. Karena ternyata ada kekuatan yang spiritual begitu besar terhadap diri kita di saat kita senantiasa terus bisa menghadirkan hati, pikiran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah Allah muliakan di dalam ternyata kajian kitab Ta'limul Muta'allim ini pun beberapa adab-adab, konsep adab-adab yang karang ataupun yang ditetapkan ataupun yang diarahkan oleh Imam Syekh Az-Zarnuji ini pun itu mengarahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dasar utamanya. Bapak Ibu insyaallah muliakan, di pagi hari ini insyaallah kita pun akan melanjutkan pembahasan tentang masalah kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, kita udah beberapa pertemuan kita jalani. Beberapa pekan, beberapa pertemuan sudah kita kaji setiap materi. Agar apa? Agar pembelajaran kita di setiap kajian taklim ini dapat menghadirkan dan dapat memudahkan setiap ilmu yang kita pelajari selama ini, baik di masjid ini ataupun di masjid lainnya. Agar apa? Agar ilmu tersebut menjadi ilmu yang berkah untuk kita. Maka insya Allah kajian tentang taklim, kitab Ta'limul Muta'allim ini sama-sama kita berharap untuk terus kita jaga, kita ikuti dan kita simak bersama agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hamba yang bisa merasakan nikmatnya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai cahaya untuk kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Tapi Bapak Ibu insyaallah muliakan, pembahasan tentang kitab Ta'limul Muta'allim yang terakhir, pertemuan di bulan yang sebelumnya, yaitu masih mencakup tentang perkara bagaimana Syekh Az-Zarnuji mengingatkan kepada kita agar kita di dalam menuntut ilmu itu, belajar itu, kita harus pintar-pintar memilih ilmu mana yang harus diprioritaskan, memilih guru seperti apa kriterianya, dan juga memilih teman duduk ataupun teman bermajelis ilmu itu seperti apa. Di sini beliau pun melanjutkan pesan dan juga nasihatnya kepada kita para thalabul ilmi. Apa itu? Kata beliau,
wa'lam. Ingatlah wahai para penuntut ilmu, ingatlah wahai para talib, bi anna as-sabra was-sabata aslun kabirun fi jami'il umur. Ingatlah Bapak Ibu yang sudah memiliki semangat untuk belajarnya, bahwa kesabaran dan juga ketekunan di dalam belajar itu aslun kabirun fi jami'il umur, merupakan pokok dasar di dalam segala urusan. Pak, Bu, berbicara masalah aslun, pokok dasar, bahasa mudahnya tukang bangunan itu adalah pondasi. Pasti paham, Pak, bagaimana sekiranya sebuah rumah yang telah dirancang, yang telah digambar begitu besar dan artistiknya, Pak. Tapi ternyata di dalam proses pembangunan pondasinya tersebut tidak mengikuti prosedur perhitungan bangunan yang hendak dibangunnya. Bapak-bapak yang bangunan ataupun yang borongan itu biasanya paham antara perbandingan bagaimana kekuatan sebuah pondasi dengan bangunan di atasnya yang hendak dirancang ataupun dibangun, itu sangat menentukan. Aslun kabir, pokok dasar pondasi. Dalam segala hal, pohon pun ketika aslunnya, akarnya tidak kokoh, tidak kuat, tidak menancap begitu dalam ke dalam tanah, maka sebesar apapun itu pohon pasti akan mudah dirobohkan. Jangankan dengan kekuatan manusia, kekuatan angin pun pasti terjatuh. Begitupun di dalam menuntut ilmu, Pak. Kata Syekh Az-Zarnuji, ingat nih para penuntut ilmu, selain memiliki semangat untuk belajar, memiliki banyak waktu untuk mengikuti setiap majlis-majlis yang diadakan, ingat nih, ilmu itu akan bisa kita dapatkan, akan bisa kita nikmati, akan bisa kita raih keberkahannya tersebut dengan dasarnya apa? As-sabr was-salat, dengan kesabaran dan juga ketekunan. Harus bersabar, Pak, ketika belajar. Terutama bapak-bapak di sini. Ya, Mbah ya, Mbah udah berapa tahun sekarang ikut bahasa Arab misalkan. Setiap kali materi enggak, orang mudeng terus gitu loh. Untuk menjawab aja kaifa halukum masih lupa terus. Gitu ya. Setiap belajar ustadznya nanya, kembali bertanya, murojaah saja, mahadha, masih kebingungan misalkan. Masih sering lupa. Masih sering lupa, Pak. Nah, ketika kita belajar ternyata sering lupa, lupa tersebut bukan menjadi alasan kita akhirnya berhenti tidak belajar lagi. Ada nggak di sini, Pak? Gimana setelah itu? Ada nggak yang seperti itu? Coba cek lagi absensinya yang kemarin ikut bahasa Arab, apakah masih bertahan istiqomah dari awal sampai detik ini atau mulai seleksi alam terlihatannya banyak yang mundur pelan-pelan bahkan menghilang tanpa ada kabar. Seperti Bang Toyib ya misalkan. Perlu kesabaran, Pak. Betul-betul perlu kesabaran. Paling banter, Pak, kesabaran ketika belajar itu apa? Ketika kita harus berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan rasa kantuk, Pak. Sepele, Pak. Tapi rasa kantuk ketika belajar itu tuh menjadi petaka juga, Pak. Iya. Petaka juga. Kenapa disampaikan petaka? Karena ketika nanti mendengarkan ilmunya baru hanya sebatas baru misalkan ustadznya baru menyampaikan muqaddimahnya, tidur. Pas bangun sadar ketika penutupannya. Itu kan pas di ujungnya. Akhirnya ketika mendapatkan ilmunya baru setengahnya. Dia memahami, meyakini ilmu yang baru disampaikan tersebut. Akhirnya dia yakini, dia amalkan dan diajarkan. Ini jadi musibah. Loh, ya, contohnya gini aja. Ketika seseorang ketika belajar misalkan tafsir,
ketika dibahas ya, kajiannya tersebut udah masuk ke dalam surah Al-Ma'un. Ustadznya, gurunya menyampaikan, setiap ayat disampaikan dan dibacakan arti beserta maknanya. Pas ketika masuk pembahasan fawailul lil musallin, baru ustadznya menyampaikan celakalah bagi orang yang sholat tidur. Memori apa ya tentang masalah celaka bagi orang yang sholat ke bawah mimpi. Ya Pak ya, ternyata Pak mempengaruhi Pak. Apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan sebelum kita tidur itu sangat mempengaruhi. Itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita, Pak. Makanya saya teringat dulu almarhum ya Ustaz Syekh Muhammad Ali Jabir. Beliau pernah memberikan sebuah metode. Itu yang dulu sempat kami itu bingung. Ketika beliau menjanjikan kepada kami bahwa insya Allah nanti akan saya ajarkan kepada antum semua bagaimana cara menghafal sambil tidur. Gimana Pak? Bapak tertarik gak Pak kalau mendengar seorang syekh menyampaikan insya Allah nanti akan saya ajarkan kepada antum semua metode ataupun cara menghafal Al-Quran sambil tertidur. Tertarik gak Pak? Tertarik gak Pak? Tertarik gak Pak? Enak bener ya menghafal sambil tertidur, sambil melek aja menghafal nggak hafal kan gitu. Kok sambil tidur? Beliau menyampaikan seperti itu. 3 bulan kami ikut daurah dulu seperti itu, dijanjikan dari awal akan diajarkan itu, dan beliau mengajarkannya gak di awal tapi di akhir. Akhirnya beliau menyampaikan setelah hendak selesai daurah, kata beliau menemukan sebuah metode di mana ternyata ada cara yang memudahkan kita untuk bisa menghafal sambil tertidur. Seperti apa kata beliau? Menyampaikan bahwa ternyata menghafal sampai tertidur bukan berarti kita tidur pulas Pak, baca Quran kayak ngigau menghafal, bukan. Tapi yaitu cara di mana sebelum kita tidur maka kita bacalah Al-Quran. Kita bacalah ayat-ayat atau surat yang hendak kita baca berulang-ulang. Gak perlu dihafal, hanya dibaca saja. Bapak nih lagi punya target menghafal tentang misalkan surah An-Naba. Ada PR nih dari guru kita di sini menghafalkan 10 ayat. Bapak jangan dulu pesimis putus asa. Aduh, usia saya seperti ini bagaimana mungkin 1 ayat aja dihafal selama sebulan, gak hafal-hafal, apalagi selama seminggu 10 ayat misalnya. Maka Pak, yang Bapak merasa keberatan, sulit untuk bisa menghafalkan, jangan berputus asa, berkecil hati, apalagi sampai tidak mau menghafal lagi, itu sebuah kesalahan. Tapi apa metodenya? Bisa, kata Syekh Ali Jabir, Bapak ketika hendak tidur sudah berwudu, sholat 2 rakaat, Bapak ambil mushaf, Bapak baca berulang-ulang setiap ayat yang hendak Bapak hafalkan, baca aja. Setelah Bapak baca, silakan Bapak tidur. Insya Allah Pak, apa yang kita baca berulang-ulang sebelum tidur tersebut Pak, ketika kita tidur itu akan terekam oleh alam bawah sadar kita. Akan terekam. Mungkin Bapak pernah nggak Pak? Bapak itu misalkan besok ada sidang misalkan, ataupun besok itu mungkin ada pemeriksaan dari atasan kalau Bapak sebagai ya memiliki jabatan di sebuah instansi. Bapak mempersiapkan semuanya, merasa ada yang belum pas, belum siap, sampai begadang, sampai kepikiran ketakutan besoknya itu akan terjadi apa-apa. Kalau memang nanti pas ketika dievaluasi, ya ternyata ada sedikit kesalahan kita. Karena ketakutan itu biasanya Pak sampai kita tertidur ke bawah mimpi. Betul nggak Pak? Pernah nggak Pak? Ya, ke bawah mimpi. Itu ternyata kalau coba kita sebelum tidur itu Pak, yang kita pikirkan itu adalah Al-Quran. Yang kita pikirkan adalah bahasa Arab. Yang Bapak selama ini pelajari nggak hafal-hafal. Itu yang terakhir Bapak baca. Itu yang difikirkan. Insya Allah Pak, ketika Bapak tertidur itu akan terekam apa yang terakhir dibaca itu. Itu insya Allah. Paginya Bapak baca ulang kembali itu akan mudah. Bapak hafalkan paginya itu insya Allah akan mudah. Itu seingat saya dari Syekh Ali Jabir ketika menyampaikan bagaimana ternyata cara agar kita bisa mudah menghafal sampai tertidur. Ternyata bukan ketika tidurnya, tapi aktivitas sebelum tidurnya itu.
Maka bagaimana sahabat Umar bin Khattab membiasakan dirinya, Pak? Ketika hendak tertidur, beliau memuhasabah, mengevaluasi aktivitas hidup selama seharinya. Itu Umar bin Khattab, Pak. Ketika tidur beliau muhasabah. Dari mulai tadi subuh itu ngapain? Pas ketika dia mendapati ada amal yang sia-sia, beliau menangis. Apalagi ketika beliau ingat terhadap amalan yang membuat Allah murka, dia menangis terseduh-seduh dan dia memperbanyak taubat di malam itu. Itulah yang menjadi alasan, salah satu alasan bahwa Umar menjadi hamba ataupun orang yang paling ditakuti, bukan hanya oleh orang-orang kafir Quraisy, musuh-musuh Allah, bahkan syaitan pun sangat takut kepada Umar. Takut kepada Umar. Rasulullah SAW, Iblis pun sampai mengatakan, jikalau mereka berpapasan dengan Umar di satu gang, Pak, mereka itu melipir, Pak, kabur satu gang, Pak. Kalau sama kita mungkin satu gang senang dia, katanya. Ada Pak ini kesebentar nih untuk bisa menggoda. Ketemu Umar, dia melipir kabur, ketakutan. Karena Umar memiliki sebuah rahasia amalan yang begitu luar biasa. Bahkan wibawa Umar ini, kata Rasulullah SAW, pernah terjadi. Di saat itu para budak-budak wanita sedang memainkan rebana. Abu Bakar datang, mereka tidak menghentikan permainan rebananya. Utsman datang, gak mempengaruhi mereka. Ali datang biasa, tapi di saat Umar datang, berhenti semuanya, Pak. Berhenti, Pak. Itu bagaimana wibawanya Umar. Nah, wibawanya Umar tersebut memiliki sebuah kebiasaan yang mungkin sedikit sekali banyak ditiru oleh kita, yaitu muhasabah sebelum tidurnya. Sehingga setiap paginya beliau bangun lebih pagi daripada sahabat yang lainnya. Beliau bekerja lebih pagi daripada jam kerja semestinya. Beliau ketika orang tertidur keliling melihat mana yang sedang kesusahan. Bagi dia melihat rakyat, memperhatikan, mencari mana di antara rakyat masyarakat kaum muslimin yang mereka tidak mendapatkan tentang masalah hak-hak mereka. Itu Masya Allah. Jadi amalan sebelum tidur itu sangat penting, menentukan sekali. Nah, itulah ternyata tidur juga merupakan sebuah tantangan dan ujian bagi para penuntut ilmu. Betul, Pak. Nah, makanya untuk menghadapi itu kita harus bersabar. Sabar, Pak. Bersabar bukan hanya kita di saat menghadapi ataupun mendapatkan ilmu yang disampaikan, kita belum begitu paham, ilmu yang disampaikan begitu berat, tapi kita pun harus bersabar ketika menghadapi persoalan-persoalan, ujian-ujian, cobaan ketika kita duduk di majelis ilmu tersebut. Itu sangat penting. As-sabr, kesabaran itu penting di awal. Aslun, dia sebagai fondasi. Harus bersabar. Karena ketika belajar, misalkan Bapak ketika datang jauh-jauh untuk ke majelis ilmu, di saat ternyata duduk, ternyata dapat kabar ustadznya tidak hadir. Ketika Bapak udah datang lebih dahulu, ustadznya terlambat. Ingat, Pak, sebagai thalib sedikit pun tidak boleh mengeluhkan tentang pengorbanan dan perjuangannya yang telah dilakukan ke majelis ilmu. Itu ada, Pak. Ada, Pak. Kadang-kadang ini, Pak, pinternya orang kita, para thalib-thalib sekarang itu, Pak. Kalau ketika setiap kajian, kalau dia sering terlambat, dia nggak pernah mengeluhkan, nggak pernah mempermasalahkan. Tiap kali datang terlambat terus. Tapi di saat ustadznya terlambat, langsung Pak dia, bilang ke temannya, jangan terlalu buru-buru. Kenapa? Ustadznya sering terlambat. Nanti kita. Ya ustadz itu ya. Masa gimana sih jam sekian? Jam sekian datangnya terlambat terus. Terus Pak ngomongin, Pak. Ustadznya sekali dua kali terlambat, dia gibahin. Dia permasalahkan, tapi dia sering terlambat, gak pernah mempermasalahkan dan membuat dirinya introspeksi. Itu, Pak, penyakit penuntut ilmu sekarang, Pak. Betul nggak, Pak? Mudah-mudahan bukan kita, Pak, ya, ataupun mungkin kita antara salah satunya. Betul ya? Hati-hati, Pak, jangan sampai mengeluhkan itu, Pak. Jangan sampai sedikit pun kita mengeluhkan tentang bagaimana sikap
dan bagaimana mungkin adanya kelalaian ataupun kekhilafan guru kita. Jangan sampai, Pak. Jangan sampai kita juga mempermasalahkan setiap satu sisi ada kelemahan kekurangan guru kita, terus kita mempermasalahkannya. Jangan, Pak. Sebagai thalib jangan. Bahkan di saat kita ini nanti akan masuk pembahasan, Pak. Ada satu bab di mana dalam masalah kesabaran ini, Pak, kita itu kata Syekh Azharuji, kalaulah kita nanti mendatangi majelis ilmu, terus Pak, ustadznya itu belum datang dan belum ada kabar bahwa ustadz tersebut dia memang tidak hadir, maka seorang thalib itu enggak boleh dia meninggalkan majelisnya, Pak. Tunggu sampai ada kabar bahwa ustadz tersebut apakah dia hadir walaupun terlambat ataukah dia tidak hadir. Nah, tapi kebanyakan di kita, Pak, ustadznya telat 5 menit gak ada kabar. Ya, kayaknya sih ustadznya gak hadir. Yuk, Pak, pamit ya, izin ya. Ya. 15 menit belum ada kabar. Ya udah, seperti sana gak datang, langsung menyimpulkan sendiri. Ini, Pak, itu penyakit kita, kelemahan kita selama ini. Ya. Nah, jadi di sini harus sabar. Ya, dalam segala persoalan yang dihadapi, ketidaksukaan di dalam kita belajar atau terasa ada yang begitu berat bisa kita pahami, tetap kesabaran adalah merupakan pondasinya, sabar. Dan ini harus kita sering ingatkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Ternyata, Pak, saling mengingatkan, saling berwasiat, saling menasehati di dalam perkara kesabaran itu merupakan salah satu sarana yang akan menyelamatkan diri kita daripada kerugian waktu. Itu menunjukkan bahwa memang ternyata kita ini sering terlalaikan, nantinya akan terlupakan dengan masalah kesabaran, dan saling berwasiat untuk mengingatkan sabar. Sabar itu penting, Pak. Coba ya, jadi kalau ada teman kita, jamaah kita, teman ngaji kita, dia mengeluhkan tentang belajarnya, Bapak jangan komporin. Iya ya, ustadz ini sih, ya, cara ngajarnya sih bikin mumet, PR-nya kebanyakan. Nah, jangan, Pak. Walaupun sama-sama belum ngerti juga, sama-sama belum hafal, sabar, sabar. Ada teman kita. Kita sama-sama belum ngerti, sama-sama belum hafal, tenang, ada teman walaupun dihukum gak apa-apa, bersama-sama. Kasih motivasi untuk senantiasa lebih bersabar. Wasabat, dan juga tekun. Nah ini, Pak, tekun itu penting, Pak. Bapak ketika sekarang yang terus saya sampaikan, ya mungkin jamaah Bapak ikut bahasa Arab. Itu selain sabar, Bapak pun harus tekun dan ulet. Kalau Bapak merasa saat duduk Bapak nggak ngerti, tanya, bukan duduk. Pas terakhir, ngerti Pak? Itu kan ditanya ke sana, Pak, mana yang nggak ngerti, ada yang belum hafal. Diam aja kita dari awal sampai akhir, diam. Ya, jangan, Pak, tanyakan. Kalau malu bertanya di majelis tersebut, setelah selesai tanyakan kepada teman duduknya. Tadi itu seperti apa sih? Apa maksudnya? Sampaikan. Ini ciri-ciri tentang tekun, Pak. Orang yang tekun juga ciri-cirinya adalah apa? Di saat dia tidak hadir karena satu udzur untuk belajar, dia tidak berdiam diri untuk mempersiapkan pertemuan berikutnya. Tidak. Orang yang tekun ketika dia tidak mampu untuk belajar, tidak misalkan ada waktu untuk belajar, ada udzur yang tidak bisa duduk ke majelis ilmu, kita belajari, kita ambil hikmah dan pelajaran bagaimana sikapnya Umar bin Khattab. Umar, Pak, kalaulah beliau ini ada udzur untuk bisa datang ke majelis Rasulullah SAW, beliau mengutus pembantunya, khadimnya untuk datang. Beliau bayar uang, datang kamu ke sana, kamu duduk, jangan ngantuk, pelajari apa yang Nabi sampaikan, lalu nanti sampaikan kepadaku. Bayangkan, Pak. Pernah nggak, Pak, seperti itu, Pak? Bapak ketika nggak bisa hadir, bilang ke teman Bapak, Pak, ya nanti kalau Bapak hadir, tolong Pak ya catat semuanya, Bapak pahami. Nanti kita jam sekian kita ketemu sambil makan bakso. Tolong jelaskan. Nah, misalkan Pak ya. Gak pernah kan Pak selama ini kan? Kalau udah nggak hadir ya udah gitu loh. Ya Pak ya. Akhirnya apa? Ketika pertemuan berikutnya yang jadi kasihan ustadznya. Ya, ketika dia mau melanjutkan materi, Bapak yang nggak hadir masih kebingungan. Ustadznya kasihan juga kan. Akhirnya materi mengulang lagi. Nah, itu penyakitnya tadi bisa karena seperti itu. Ketekunan itu penting, harus cari cara. Bagaimana ketika gak paham, gak mengerti saat itu, tanya.
malu bertanya saat itu, tanya setelahnya. Itu Pak ya. Terus ketika gak bisa hadir ke majelis ilmu tersebut, tolong sampaikan kepada teman-temannya, nanti cari waktu untuk bisa kita ya datang untuk bertanya ataupun mengajak berbagi agar kita bisa mendapat ilmu yang kita tinggalkan itu. Majelis kita tinggalkan. Jadi di situ penting. As-sabr was-sabat, kesabaran juga ketekunan itu penting. Asun kabir fi jami'il umur, karena kesabaran, ketekunan ini merupakan sebuah pokok dasar dalam segala urusan semuanya, Pak. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam usaha, ya Pak ya, itu semuanya perlu kesabaran. Tanya aja Pak Ketua DKM ini. Kalau nggak sabar Pak, nggak mungkin bisa ada kegiatan, bisa sampai bisa berjalan yang namanya kegiatan kajian seperti ini. Tidak semudah yang dibayangkan. Bisa istiqomah, bisa bersabar, terus menambah kegiatan di majelis ini, pastinya ada berbagai macam persoalan. Tapi dengan kesabaran tersebut, akhirnya alhamdulillah masjid ini semakin terlihat bagaimana kemakmurannya. Itu buah daripada kesabaran dan ketekunan. Ketika dengan cara ini susah untuk bagaimana kepada jamaah, bagaimana mengajak warga sekitar untuk ke masjid, bagaimana mensosialisasikan masa kegiatan ini, itu kalau nggak tekun, nggak ulet pun tidak akan bisa sukses ataupun berhasil atau mendapatkan hasil keistiqomahan kegiatan seperti ini. Sabar dan ulet aslun kabirun fi jami'il umur, dalam segala urusan. Walakinnahu azizun, kata beliau, tetapi orang-orang penuntut ilmu yang memiliki sifat sabar dan juga tekun ini sangat sedikit Pak dalam kenyataannya. Sekian banyak Bapak yang ikut jamaah ini yang ngaji, mungkin kalau kajian kayak gini masih mudah Pak, ngaji bahasa Arab lah, itu yang memiliki sifat sabar dan tekun itu pastinya perbandingannya lebih sedikit ketimbang yang gak sabar dan gak tekun. Betul gak Pak? Mudah-mudahan Bapak semuanya termasuk yang sabar juga tekun. Kalau mungkin kemarin belum sabar, nah mulai bersabar, sabar ya. Jangan kalah dengan Pak sabar, ya. Harus sabar insyaallah dan tekun. Tolong tadi, mulai kita biasakan diri seperti itu. Ya. Kama qila syi'ran, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, likullin ila sya'wil ula harakatun. Setiap orang itu memiliki hasrat keinginan untuk mendapatkan kedudukan dan martabat yang mulia. Setiap orang pasti Pak, kalau pengusaha pengennya dapat usahanya lancar, rezekinya mengalir terus, bisa memperoleh sesuatu yang diharapkan kebutuhan daripada diri ataupun keluarganya, itu pasti. Seorang yang bekerja pun sama. Kalau bisa setiap bekerja itu nanti setiap tahun ada kenaikan jabatan. Semua orang memiliki hasrat Pak, memiliki target kedudukan yang mulia, itu pasti. Ya. Walakin azizun fir rijali thabatu, akan tetapi sedikit sekali orang yang ketika dia memiliki hasrat keinginan untuk mendapatkan kedudukan yang mulia, tapi diikuti juga dengan kesabaran dan juga ketekunan, itu sangat sedikit. Betul nggak Pak? Kayak Bapak, kayak kita Pak ya, pengen hafal 30 juz, tapi nggak sabar-sabar sampai sekarang. Betul nggak Pak? Bapak mungkin punya target dari dulu pengen hafal 30 juz, udah 30 tahun masih 3 kul, bukan 3 juz, 3 kul aja yang bisa hafalkan. Mungkin kenapa nggak hafal-hafal? Karena Bapak nggak sabar gitu loh. Ikut kajian tahsin ini, ada hafalan ini, bagian hafalannya masih dapatnya ya wala asr, masih semangat. Masuk kepada hafal ad-duha, mulai kan, waduh kepanjangan ini, mulai berat. Atau ketika mungkin Bapak kesibukan kerjanya, kesibukan usahanya, ya sebelumnya gak terlalu sibuk, ngaji, semangat ngafalnya kuat, mulai Allah uji, mulai omsetnya, ya customernya makin banyak, kerjaannya mulai semakin bertambah, gajinya semakin naik. Udah mulai itu, gak sabar menghadapi ujian di situ. Udah, ayo mulai intensitas menghafalnya mulai berkurang. Itu Pak penyakit kita, harus kita akui Pak, karena kurang bersabar. Ya, kita ingin menghafal 30 juz, kita ingin anak kita bisa hafiz Quran, tapi kita nggak sabar dalam mendidiknya, itu mustahil. Dan itu Pak, karena sedikit dalam kenyataannya orang seperti itu. Ya mungkin kita diantaranya sama, banyak mau
tapi ternyata gak ada kemampuan untuk bersabar dan juga untuk tekun bagaimana memperoleh dan meraih apa yang kita inginkan itu. Maka ini di dalam momentum ataupun materi di pagi hari ini bahan untuk muhasabah kita semua, Pak. Yuk kita mulai kuatkan lagi kesabaran kita. Yuk kita mulai, Pak, belajar untuk lebih ulet. Kalau kita bisa ulet, bisa tekun di dalam mendapatkan urusan dunia. Bapak sebagai pengrajin kayu biasanya ulet ketika ada kesusahan, ada masalah, ada hal yang susah dibetulkan, pasti mencari cara. Bapak sebagai pedagang, bagaimana uletnya mencari cara market atau pemasaran yang baik untuk bisa penjualan kita, ulet di situ. Maka di dalam perkara urusan akhirat harusnya kita lebih ulet lagi, Pak. Lebih tekun lagi gimana caranya untuk bisa mendapatkan itu. Ya. Terus qila dikatakan juga dalam syair yang lainnya. Asy-syuja'atu sabru sa'atin. Pak, orang yang berani itu adalah orang yang dia mampu bersabar dalam segala kesulitan dan penderitaan yang dihadapinya. Jadi orang yang berani itu bukan seorang pegulat, bukan orang yang hanya ahli berkuda memanah, berani enggak tuh, tapi orang asyuja'ah dalam perkara ini, terutama dikaitkan dengan masalah ini adalah siapa? Orang yang dia mampu bersabar di saat dia mendapati kesulitan-kesulitan dalam proses belajarnya. Semangat dia untuk belajar itu tidak terpengaruh, walaupun terpengaruh misalkan kondisi ekonomi sedang menurun karena pandemi. Semangat belajar tidak terpengaruh walaupun kondisi anak dan istri sedang terbaring sakit. Semangat belajar tidak terpengaruh walaupun teman-teman duduk seangkatannya udah banyak yang berguguran tidak melanjutkan belajarnya, enggak pengaruh. Tetap dia bersabar. Ini asyuja'ah. Orang yang berani, pemberani itu adalah orang yang dia mampu dia bersabar di saat kesulitan ataupun penderitaan yang dihadapinya. Orang yang pemberani dalam thalabul ilmi, dia terus istiqomah, duduk terus berusaha belajar. Walaupun di saat ketika dia belajar banyak sekali kesulitan yang dihadapinya. Tapi ingat janji Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Orang yang dia bersabar menghadapi kesulitan belajarnya, pasti Pak ada fase, ada waktu dia pasti akan mendapati ilmu, akan bisa memahami yang disulit, yang rasa sulit. Itu Pak. Contohnya Bapak, mungkin selama ini pernah ikut menghafalkan Al-Qur'an. Ada satu surah yang Bapak selama itu menghafal susah sekali menghafalnya, Pak. Banyak lupanya. Akhirnya guru Bapak mengulang, Pak, ulang terus. Karena sering diulang dan kita akhirnya berpikir pengen juga terlanjut untuk menghafalkan surah yang berikutnya. Ternyata ketika sudah hafal, surah itu menjadi surah yang paling kita hafal sampai akhir hayat kita. Itu banyak kejadian, Pak. Itu Pak, banyak kejadian. Nah makanya gitu juga di saat kita bersabar dalam kesulitan, satu petik nantinya janji Allah pasti akan Allah berikan kemudahan. Kuncinya adalah apa? Ketika ada kesulitan Pak dalam belajar, jangan menyerah, jangan mundur, terus bersabar dan cari cara terus bagaimana bisa pelajarinya. Dan di situ nanti Allah akan memberikan jalan kemudahannya. Setelah jalan kemudahan Allah itu datang, itu akan pasti kita akan dapatkan. Dan ilmu yang saat itu yang kita dapat tersebut menjadi ilmu yang pastinya yang paling bermanfaat dan paling diingat ke depannya. Itu pasti. Seperti mungkin Bapak punya pengalaman dulu belajar, menemukan materi-materi pembelajaran yang paling sulit, sampai Bapak dihukum terus sama guru Bapak, sampai sekarang pasti Pak diingat terus itu ilmu itu. Pasti Pak. Saya dulu pernah ketika ditampar sama kiai saya itu, tampar karena salah menerjemahkan satu ayat, sampai sekarang ayatnya nggak pernah lupa. Dan hati-hati ketika menyampaikan, karena apa? Sedikit selain karena tegasnya kiainya ini, tampar pakai buku. Dan sampai sekarang saya nggak pernah lupa tentang hal itu. Dan ingat pesannya beliau terus. Itu ternyata momentum kesulitan yang dihadapi saat kita belajar, kita bersabar, maka insya Allah. Ya, itu menjadi ilmu yang akan terus Allah jaga di dalam hati dan kepikiran kita. Ya. Walakin maaf selanjutnya dia mengatakan lagi di sini nasihatnya ya terakhir mungkin karena mendekati udah jam 6. Fayanbaghi li thalibil ilmi
ayyathbuta wa yasbiru ala ustadzin wa ala kitabin. Maka ingat nih bagi para penuntut ilmu, ya, hendaklah mereka untuk senantiasa teguh, tekun, ulet ketika belajar dan juga bersabar ketika belajar kepada seorang guru. Maksudnya Pak, kalau Bapak sudah mulai ikut kajian, mulai ikut bahasa Arab, mulai ikut tahsin Pak, maka Bapak harus sabar dan tekun dengan guru tersebut. Walaupun ketika mungkin di awal-awal Bapak merasa senang, merasa nyaman dengan gurunya, ketika berjalannya waktu Bapak mulai merasa jenuh dengan gurunya, bersabarlah, kata beliau. Begitupun kita dituntut oleh beliau, nasihatnya bersabar dan tetap teguh di saat kita sedang membaca kitab. Begitu demikian, misalnya Bapak sedang baca-baca kitab, sabar, selesaikan membaca kitabnya tersebut. Jangan sampai kita nantinya mudah berpindah ke buku yang lainnya. Kata beliau menyampaikan lagi, hatta la yatrukahu abtah. Jangan sampai kita meninggalkan guru, meninggalkan buku yang sedang kita baca atau pelajari sebelum kita selesai mempelajarinya. Jangan meninggalkan majelis dan jangan meninggalkan sebuah kajian yang sudah kita masuk, ikuti dalamnya. Walaupun kita banyak persoalan yang hadapinya, tetap sabar, ikuti Pak sampai akhir. Kalau nggak ngerti, ikuti terus sampai akhir. Jangan sampai mundur. Itu Pak ya, nasihat beliau ya. Terus beliau menyampaikan juga wa ala fannin hatta la yashtaghilu bi fannin akhar qabla ayat qinal awal. Jadi jangan sampai juga kita Pak berpindah dari satu ilmu ke ilmu yang lain ya, padahal kita belum menguasai ilmu sebelumnya. Jangan Pak. Jadi Pak ya, kalau sedang Bapak belajar bahasa Arab yang bahasa Arab dasar, ya udah ikuti dulu itu Pak sampai selesai metodenya. Bapak jangan sampai berpindah guru dulu, berpindah kitab dulu, berpindah majelis dulu sampai ini selesai. Jangan Pak. Karena kebanyakan penyakitnya kita itu adalah tidak sabar. Pengennya cepat bisa. Akhirnya di saat mendapati gurunya menyampaikannya detail, bertahapnya pelan-pelan, kayaknya lama belajar di sini, pindah lagi. Itu penyakit kita Pak. Ya, usahakan jangan seperti itu. Ya, beliau mengatakan juga, ingat jangan sampai juga kita berpindah dari satu negeri ke negeri lain, ke tempat lain dalam menuntut ilmu. Jangan. Nasihat beliau, kalau kita udah mulai belajar di masjid ini Pak, belajar dulu di sini. Ada ustadznya guru ini, belajar dulu ke ustadz ini. Walaupun ada di luar sana menjanjikan, katanya ada ustadz yang kajian majelisnya lebih enak, bahasa Arabnya lebih mudah. Enggak usah dengerin dulu Pak. Selesaikan dulu ini. Ya, jangan mudah tergiurkan oleh sesuatu janji-janji di luar sana yang belum pasti ya, sama ya, atau sesuatu belum pasti yang seperti yang kita bayangkan atau diceritakan orang-orang, belum tentu. Jadi ini pesan dari beliau, ingat harus sabar, harus tekun, harus teguh, harus ulet ya di saat kita bermajelis ilmu, dan jangan sampai ya Pak ya kita mudah untuk berpindah-pindah guru, jangan sampai kita mudah untuk berpindah-pindah ilmu, dan jangan sampai kita pun mudah untuk berpindah-pindah majelis ilmu. Kalau sudah kita masuk kepada majelis ilmunya di sini, yuk selesaikan dulu Pak. Tapi kalau misalkan bertambah untuk menambah lebih luas lagi nggak apa-apa. Jangan sampai itu Bapak meninggalkan majelis yang ini pindah ke sini. Nanti Pak, kalau Bapak seperti itu memiliki karakternya, di saat nanti di majelis ini pun nantinya Bapak mendapati sebuah kesulitan, pasti akhirnya akan mencari lagi yang lain lagi. Itu jadi penyakit Pak. Bapak mungkin punya anak. Ketika di sekolah yang pernah Bapak titipkan, dia anak itu nggak banyak mengeluh, nggak betah dengan situasi lingkungan di sekolah. Hanya dia pengen pindah Pak. Kalau Bapak ikuti dia pindah Pak, nanti pun dia akan sama alasannya akan pindah lagi. Kenapa? Bukan yang salah tempatnya, tapi yang salah dirinya belum mampu adaptasi dengan lingkungannya. Itu menjadi sebuah penyakit dalam diri, bukan lingkungannya. Begitupun Bapak ketika belajar pun sama. Kalau Bapak belajar itu tidak mudah sabar dan mudah berpindah-pindah, nantinya di mana tempat terbaik pun akan pindah lagi. Kenapa? Karena dirinya, jiwanya gak mampu untuk bisa menghadapi kesulitan ketika belajarnya. Ya, jadi makanya ada istilah ya, ke setiap masalah kesulitan itu bukan untuk ditinggalkan Pak. Jadi masalah itu untuk dihadapi, bukan untuk kita berlari darinya, tidak.
Allah berikan masalah kesulitan itu baik di kehidupan, ada pembelajaran, Allah berikan bukan untuk kita menjadi berlari ataupun mundur, tidak, tapi masalah Allah berikan supaya kita hadapi. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memberikan setiap kesulitan di luar batas kemampuan kita. Kita pasti mampu. Tinggal kita bagaimana berani menunjukkan untuk bersabar dan terus bertahan. Itulah asyuja'ah. Tip ya Bapak Ibu insyaallah muliakan, mungkin untuk sementara itu dapat kita pelajari di dalam kajian ini ya. Maka insyaallah mudah-mudahan nanti tentang materi ta'lim ini terus bisa kita ikuti. Sedikit materi ini bisa memotivasi Bapak-bapak semuanya untuk bisa terus bersabar istiqamah di dalam program-program kegiatan kajian di masjid ini yang telah diikutinya. Ya mudah-mudahan nih nanti kita lihat setelah ini evaluasi ya, ternyata kalau setelah materi ini belajar kita pagi hari ini, besoknya ketika belajar bahasa Arab yang kemarin-kemarin sempat gitu kan ya, merasa gak sabar, akhirnya banyak jarang datang. Ketika ada PR hanya takut menghadapi masalah ya, menghadapi setoran PR-nya. Ya, aduh ini ya harus banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itu bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum tutup apakah ada yang mau diseringkan disampaikan? Tafadhal Pak, silakan. Oh, Masya Allah, silakan. Wa